Tahapan hukum kasus korupsi mantan Bupati Kota Waringin Barat, Ujang Iskandar, sudah memasuki tahap pembacaan vonis oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya. Hakim yang diketuai oleh Muhammad Ramdes membacakan putusan bahwa terdakwa Ujang Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan korupsi. Hakim menjatuhkan vonis pidana kepada Ujang Iskandar dengan kurungan penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Dengan catatan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Vonis ini jauh lebih dari ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Ujang Iskandar dengan hukuman 7,5 tahun penjara dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah dengan catatan apabila denda tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 bulan. Menanggapi vonis hakim, jaksa penuntut umum memilih untuk pikir-pikir upaya hukum selanjutnya, sementara mempelajari vonis yang diberikan hakim. Kita menyatakan pikir-pikir dengan pertimbangan majelis yang kami menuntut pasal 2 secara melawan hukum, kami putus ke pasal 3 adalah gunakan kewenangan. Tadi tuntutan kami kemarin 7,5 tahun di pasal 2, diputus pasal 3 dengan putusan 3 tahun. Kami sudah nyatakan ada waktu 7 hari sebelum perkara ini inkrah, kami akan pikir-pikir apakah kami akan melakukan upaya hukum nanti. Seperti itu, dengan mempelajari putusan, pertimbangan putusan. Pengacara terdakwa Rahmadi Gelenta mengatakan, meskipun berharap vonis bebas, kliennya tetap menghargai vonis yang telah ditetapkan oleh persidangan. Namun pihaknya menyayangkan hakim tidak mempertimbangkan beberapa bukti yang telah diajukan. Salah satunya dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan tidak ada terjadi kerugian negara. Sehingga oleh karena itu pihaknya memilih pikir-pikir untuk melanjutkan upaya hukum selanjutnya. Jadi prinsipnya saya hanya mengambil intinya saja. Intinya tuntutan jaksa juga tidak dapat diterima, intinya ditolak. Untuk dakwaan primer, hakim mengambil jalan tengah. Kalau kita minta bebas, hakim mengambil jalan tengah dan dianggap terbukti pasal 3. Kita hormati putusan hakim, ya kita hormati dan saya berkeyakinan proses ini akan berlanjut dan sudah hakim tegaskan juga dengan kedua belah pihak sama-sama pikir-pikir, maka putusan ini belum inkrah pangelis desa. Gitu ya. Jadi itu intinya. Tapi prinsipnya kita hormati putusan hakim. Diketahui sebelumnya Ujang Iskandar terseret kasus korupsi penyimpangan dana penyertaan modal dari pemerintah Kota Waringin Barat kepada perusahaan daerah Agro Mandiri tahun 2009. Yang mana perkara ini merupakan pengembangan dari putusan hakim pada tahun 2017 lalu. Dari Palangkaraya, Syahrul Mubarok dan Dede Septajaya melaporkan.